Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Dr. Indrianawati Usman, SE MSc, dan Prof. Dr. Anis Eliana, SE MSI, yang telah membersamai kami terlebih dahulu pada 7 pertemuan sebelum UTS kemarin. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Prof. Indin atas gelar guru besarnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin, amin, Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Dewi Putri Anjarwulan, kemudian ada rekan saya, Suwandi Esangaji, dan N. Azizia Gia. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang On the Nature of Theory dari buku J.B. Miner yang berjudul Organizational Behavior pada tahun 2007. Next. Nah, ini list of content-nya yang akan kami bahas. Yang pertama, how theory is embedded in science, kemudian assumption-nya, lalu theory building, kemudian ada defining a good or strong theory, lalu ada scientific decision making, dan terakhir ada conclusion. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai how theory is embedded in science. Nah, di sini dalam buku J.B. Miner ini ditetapkan kriteria ilmu yang ideal itu ada 5 poin. Nah, 5 poin di sini, yang pertama adalah definisinya tepat. Nah, definisi di sini adalah kalimat yang mengungkapkan suatu makna, suatu keterangan, atau ciri utama, baik itu dari orang, dari benda, atau dari proses, maupun aktivitas, yang secara sederhana di sini, definisi ini kalimat yang menjelaskan suatu objek atau suatu benda, namun harus didefinisikan dengan cara yang tepat. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, kriteria yang kedua dari ilmu yang ideal adalah pengumpulan data bersifat objektif. Nah, di sini hal ini berarti data yang dikumpulkan harus ditulis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada saat didapatkan. Maksudnya didapatkan data tersebut. Nah, pada proses pengumpulan data tidak boleh dimanipulasi atau dimodifikasi. Jadi di sini agar benar-benar dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari data tersebut. Kemudian kriteria yang ketiga adalah temuan yang dapat ditiru. Nah, dapat ditiru di sini artinya dapat diperoleh hasil yang sama jika dilakukan pada kondisi dan instrumen yang sama. Nah, teknik dan prosedur yang digunakan di sini dapat ditiru dan akan memberikan hasil temuan yang sama dimanapun dan kapanpun penelitian dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Kemudian untuk kriteria ilmu yang keempat yaitu pendekatannya sistematis dan kumulatif. Nah, di sini secara sistematik dan kumulatif yaitu pengetahuan ilmiah di sini disusun setahap demi setahap dengan menyusun argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Lalu untuk kriteria yang kelima adalah tujuannya adalah pemahaman dan prediksi. Nah, di sini tujuan upaya ilmiah yang biasa diterima yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi suatu prediksi. Nah, yang terbaik di sini suatu ilmu itu akan mencapai kedua tujuan ini. Nah, suatu ilmu yang baik akan mencapai kedua tujuan ini. Kemudian tetapi ada banyak contoh di mana prediksi telah dicapai dengan sangat presisi, kemudian meskipun pemahaman yang benar tentang fenomena yang mendasarinya sangat minim. Nah, ini adalah karakteristik dari banyak peramalan yang dilakukan suatu perusahaan sebagai dasar perencanaan. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga pemahaman bisa jauh lebih maju meski prediksinya tertinggal. Nah, sebagai contohnya, kita tahu bahwa
berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi kerja orang, tetapi kita tidak cukup tahu tentang interaksi faktor-faktor ini dalam suatu kasus tertentu untuk memprediksi dengan akurasi yang tinggi, kemudian persis seberapa baik individu tertentu akan melakukannya. Next. Nah, untuk slide yang berikutnya itu teori definite. Di sini ada definisi dari Fred Nichols dan John Miner yang penulis buku yang kami bahas ini. Yang pertama itu menurut Fred Nichols dan Howard Bingley tahun 2000, di mana teori adalah kumpulan konstruksi, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena. Sedangkan menurut John B. Miner pada tahun 2007, teori di sini didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Nah, pada slide ini suatu penjelasan menciptakan teori. Nah, teori ilmiah di sini memiliki pola konstruksi yang logis, tetapi konsepnya di sini bisa berdasarkan simbolis-simbolis yang saling terkait. Nah, sama seperti yang ini ya. Jadi dia menjelaskan hubungan antara variabel dengan tujuan. Jadi di mana ada keterkaitan antara hal-hal tersebut. Nah, kemudian di sini fakta-fakta yang diketahui mengenai suatu fenomena, kemudian adanya domain teoritis. Nah, itu dapat saling berhubungan. Nah, sebuah teori di sini dapat digeneralisasikan berlaku dalam batas-batas yang mereka buat. Jadi di sini yang menentukan hubungan antar faktor tersebut. Nah, ini menjadi upaya untuk memahami pengamatan yang ada di dalam teori tersebut. Nah, ini saya kutip dari Dubin tahun 1976. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, jadi definisi dari teori ini. Nah, kita dapat mengetahui bagaimana, kemudian kapan, dan mengapa. Jadi, teori itu sangat penting bagi suatu ilmu, di mana ada sejumlah pengulangan terkait topik ini. Lalu ada juga di sini dari Campbell mendefinisikan teori sebagai kumpulan pernyataan baik verbal maupun simbolik yang mengidentifikasi variabel apa yang penting untuk alasan apa. Kemudian baik menentukan bagaimana mereka saling terkait dan mengapa mereka saling terkait, kemudian mengidentifikasi kondisi di mana mereka harus terkait atau tidak. Seperti itu. Kemudian penekanan dari teori ini pun agak sedikit berbeda menurut dari Sutton dan Stowe tahun 1995. Di sini hasil yang hampir sama tetapi penekanannya sedikit berbeda. Nah, bagi yang Sutton dan Stowe ini, teori adalah tentang hubungan antar fenomena, kemudian cerita tentang mengapa suatu tindakan tersebut terjadi, kemudian peristiwanya, strukturnya, dan pemikiran tersebut dapat terjadi itu seperti apa. Jadi di sini ada penekanan pada sifat dari hubungan sebab akibat. Nah, jadi di sini untuk yang slide kedua ini, intinya adalah adanya saling keterkaitan, adanya saling hubungan antara satu variabel atau satu simbol dengan simbol yang lainnya. Nah, jadi itu yang nantinya akan menjawab bagaimana, kapan, dan mengapa. Next. Nah, untuk slide yang ketiga ini dari buku Miner juga. Nah, jadi di sini ada konstruknya, kemudian proposisinya, lalu hipotesis. Nah, ada tanda panah yang saling berhubungan, kemudian ada tanda panah yang mengarah ke satu arah. Jadi di sini konstruk di sini merupakan suatu istilah
Meskipun di sini tidak dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi didefinisikan berdasarkan apa yang bisa diamati. Nah, tetapi di sini mereka membatasi, di sini ada tadi batasan ya. Jadi di sini mereka membatasi bagaimana suatu pemahaman itu menjadi atau difasilitasi suatu pemahaman. Kemudian variabel itu dapat diamati. Jadi mereka memiliki banyak nilai, kemudian mereka berasal dari suatu konstruksi. Nah, berbeda dengan konstruksi yang abstrak, di sini ada variabel yang bersifat konkret. Kemudian proposisi di sini adalah pernyataan hubungan antar konstruk ini. Nah, jadi hipotesis, kemudian hipotesis di sini adalah pernyataan serupa yang melibatkan variabel-variabel ini. Jadi di sini penelitian mencoba untuk mengkonfirmasi hipotesisnya. Next. Yang selanjutnya, slide selanjutnya tentang assumption of science, theorizing, testing theory, and theory building akan dijelaskan oleh rekan saya, Suwandi Esangaji. Kepada Suwandi Esangaji, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas pemaparan awalnya. Saya izin menyampaikan terkait dengan assumption of science, theorizing, and testing theory. Kaitannya dengan ini, Miner mengatakan bahwa terdapat 4 asumsi dasar yang relevan dengan studi perilaku organisasi. Nah, yang pertama adalah asumsi kausalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa setiap peristiwa atau fenomena dapat dijelaskan melalui hubungan sebab akibat yang konsisten. Dalam studi perilaku organisasi, asumsi ini mengimplikasikan bahwa perilaku individu dan kelompok dapat dipahami melalui penyebab dan akibat yang terkait. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang peneliti melakukan riset terkait dengan fenomena seorang manajer memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target penjualan, ia mengasumsikan bahwa dengan memberikan bonus tersebut akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi atau telah si peneliti menggunakan asumsi kausalitas yang menyatakan bahwa dengan memberikan bonus akan menyebabkan peningkatan motivasi dan kinerja karyawan. Nah, kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi determinisme. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa setiap peristiwa atau fenomena memiliki penyebab yang pasti dan deterministik. Dan bahwa hasil atau konsekuensi dari suatu peristiwa atau fenomena dapat diprediksi secara pasti. Kemudian dalam studi perilaku organisasi, asumsi ini mengimplikasikan bahwa perilaku individu dan kelompok dapat diprediksi jika faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut diketahui. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang peneliti mengkaji hubungan antara dukungan sosial dan kesehatan mental karyawan, ia mengasumsikan bahwa kesehatan mental karyawan akan ditentukan oleh dukungan sosial yang diterima. Dalam hal ini, peneliti menggunakan asumsi determinisme bahwa kesehatan mental karyawan dapat diprediksi oleh dukungan sosial yang diterima. Lalu asumsi yang ketiga adalah asumsi reduksionisme. Asumsi ini menyatakan bahwa suatu fenomena yang kompleks dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana, yang kemudian dapat dipahami dan dijelaskan dengan lebih mudah. Dalam studi perilaku organisasi ini, asumsi tersebut mengimplikasikan bahwa perilaku individu dan kelompok dapat dipecah menjadi aspek-aspek yang lebih kecil dan kemudian dianalisis secara terpisah. Contohnya, misalnya ketika seorang peneliti mengkaji pengaruh kepribadian terhadap kinerja karyawan, maka ia memecah kepribadian karyawan menjadi aspek-aspek seperti kepribadian ekstrovert, kepribadian introvert, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan asumsi reduksionisme bahwa
kepribadian karyawan dapat dipecah menjadi aspek-aspek yang lebih kecil tadi, dan kemudian dianalisis secara terpisah. Lalu yang keempat, asumsi objektivitas. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa suatu penelitian harus objektif dan bebas dari pengaruh peneliti atau orang lain yang terlibat dalam penelitian. Dalam studi perilaku organisasi, asumsi ini mengimplikasikan bahwa si peneliti harus mempertahankan keobjektifan mereka dan tidak membiarkan bias pribadi atau kelompok mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Next. Kemudian terkait dengan the rules of scientific inquiry specific ini, Miner menyampaikan bahwa ada 6 aturan atau prinsip dalam melakukan penyelidikan ilmiah atau scientific inquiry yang efektif dan efisien dalam studi perilaku organisasi. Yang pertama adalah prinsip sistematik. Yang dimaksud dengan prinsip sistematik di sini adalah penyelidikan ilmiah harus dilakukan dengan sistematis dan terencana agar dapat menghasilkan data yang konsisten dan juga valid. Contohnya, seorang peneliti yang ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dapat merancang studi yang sistematis dengan merencanakan penelitian secara saksama, di mana dia harus memilih sampel yang representatif dan memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut valid dan juga relevan. Lalu yang kedua adalah prinsip empiris. Nah, yang dimaksud dengan prinsip empiris di sini adalah suatu penyelidikan ilmiah harus didasarkan pada data empiris atau data yang diperoleh melalui observasi atau pengukuran. Contohnya, seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah faktor-faktor seperti dukungan sosial dan kecerdasan emosional berkontribusi terhadap kepuasan kerja karyawan, maka dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner maupun pedoman wawancara, sehingga dapat mengumpulkan data empiris yang valid dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga adalah prinsip parsimoni. Nah, yang dimaksud dengan prinsip parsimoni di sini adalah penyelidikan ilmiah yang harus memilih penjelasan yang paling sederhana dan dapat diuji, serta menghindari penjelasan yang terlalu kompleks atau tidak masuk akal. Contohnya seperti seorang peneliti yang ingin mengembangkan model untuk memprediksi kinerja karyawan, maka dapat memilih variabel yang paling relevan, signifikan secara statistik, serta menghindari memasukkan variabel yang tidak relevan atau terlalu kompleks. Saya kasih contoh di sini misalnya, ketika kita melakukan penelitian terkait dengan kinerja karyawan, tentu kita tidak bisa menambahkan variabel, katakanlah variabel brand equity, karena itu tidak ada relevansi sama sekali antara brand equity maupun kinerja karyawan. Begitu juga dengan dari aspek statistiknya, karena ketika kita menggunakan prinsip ini, tentu sudah harus ada hasil penelitian sebelumnya yang telah diuji secara statistik yang menyatakan bahwa hubungan antara variabel ini terbukti signifikan maupun tidak signifikan. Tetapi yang jelas di sini ada keterkaitan atau ada hubungan yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu yang kemudian didukung dengan hasil uji statistik. Lalu yang keempat, prinsip determinisme. Nah, yang dimaksud dengan prinsip determinisme di sini adalah satu penyelidikan ilmiah yang harus didasarkan pada asumsi bahwa fenomena memiliki penyebab yang pasti dan dapat diprediksi secara akurat. Sebagai contoh misalnya, seorang peneliti ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dapat menggunakan asumsi determinisme. Identifikasi dan diukur secara akurat, serta dapat diprediksi hubungannya dengan kepuasan kerja. Lalu yang kelima, prinsip replicability. Nah, yang dimaksud dengan prinsip replicability di sini adalah suatu penyelidikan ilmiah harus dapat diulang dan diuji ulang, diuji ulang oleh peneliti lain untuk memastikan validitas dan keandalan temuannya. Sebagai contoh misalnya, seorang peneliti efektivitas pelatihan kerja dapat melakukan sampel yang berbeda dari studi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat mengetahui dapat direplikasi atau tidak. Lalu yang keenam, prinsip falsification. Nah, prinsip falsification ini sebenarnya sudah pernah dinyatakan dalam bukunya Popper terkait dengan
perkembangan daripada sains itu sendiri. Nah, yang dimaksud di sini adalah satu penyelidikan ilmiah harus menguji hipotesis dengan mencari bukti yang dapat membantah hipotesis atau teori yang diusulkan, serta mengubah atau menolak hipotesis jika bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Contohnya, misalnya seorang peneliti yang ingin menguji hipotesis bahwa gaji yang tinggi akan meningkatkan motivasi kerja, maka dapat mencari bukti yang membantah hipotesis tersebut, seperti menemukan karyawan yang gajinya tinggi, namun kurang termotivasi dan kemudian menyesuaikan hipotesisnya atau menolaknya jika bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah, prinsip-prinsip ini dapat membantu si peneliti untuk melakukan penyelidikan ilmiah yang sistematis, valid, dan terpercaya dalam studi perilaku organisasi. Next. Nah, berikutnya ini terkait dengan teori building. Nah, dalam teori building ini kami merujuk pada dua referensi. Referensi pertama adalah referensi dari John B. Miner 2007, kemudian ada Valery Zetamel dan kawan-kawan pada tahun 2020. Yang jelas pada prinsipnya di sini sama sebenarnya, namun terminologinya yang agak berbeda. Nah, yang pertama dari Miner 2007, dia menyatakan bahwa terdapat dua jenis teori yang sering dibedakan dalam pengembangan teori atau teori building ini, yaitu teori deduktif dan juga induktif. Nah, teori deduktif atau disebut juga dengan pendekatan top down merupakan jenis teori yang berangkat dari asumsi atau hipotesis umum yang telah ada, kemudian diuji dan diverifikasi melalui data empiris. Nah, proses pengembangan teori deduktif dimulai dari hipotesis yang dihasilkan dari teori umum, kemudian diuji melalui pengumpulan data empiris, dan akhirnya diverifikasi melalui hasil analis data. Nah, hasil pengujian dan verifikasi hipotesis kemudian digunakan untuk memperkuat atau mengoreksi teori yang ada. Nah, sedangkan teori induktif atau induktif teori yang juga disebut sebagai pendekatan bottom up ini merupakan jenis teori yang bermula dari pengamatan langsung terhadap fenomena atau data empiris. Kemudian diidentifikasi pola atau hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dari pengamatan dan analisis data empiris tersebut, si peneliti kemudian mengembangkan konsep atau hipotesis yang lebih umum yang dapat menjelaskan fenomena yang diamati. Nah, kemudian Miner juga mengatakan bahwa kedua jenis teori tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Yang pertama, teori deduktif dikatakan bahwa teori ini dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan pengujian empiris yang sistematis, namun cenderung mengabaikan faktor-faktor yang tidak dapat diukur. Nah, sementara teori induktif dapat memperkaya pemahaman kita maupun si peneliti tentang fenomena yang diamati dan mengidentifikasikan faktor-faktor penting yang mungkin tidak terlihat pada awalnya, namun kurang sistematis dan rentan terhadap bias peneliti. Nah, di sisi lain, Zetam dan kawan-kawan ini dalam artikel mereka dengan judul A Theory in a Use Approach to Building Marketing Theory, mereka membahas ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam konstruksi teori, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Nah, kalau tadi si Miner dia mengatakan bahwa teori deduktif dan teori induktif, maka istilah yang dipakai oleh Zetam dan kawan-kawan di sini adalah pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Namun saya ingin menggarisbawahi di sini adalah sama sebenarnya, namun yang dimaksud dengan J.B. Miner di sini adalah teori induktif itu adalah teori yang dikembangkan melalui pendekatan induktif. Begitu juga dengan teori deduktif adalah teori yang dikembangkan melalui pendekatan deduktif. Oke, saya lanjut yang tadi disampaikan oleh Zetam tadi terkait dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang melibatkan pengumpulan data dan observasi yang luas, kemudian mengambil kesimpulan dan generalisasi dari data tersebut. Nah, dalam pendekatan ini
teori dikembangkan dengan mengumpulkan bukti-bukti empiris terlebih dahulu sebelum menghasilkan hipotesis dan teori. Nah, proses pengembangan teori ini biasanya dimulai dengan pengamatan fenomena tertentu dan kemudian menyimpulkan hubungan dan pola-pola yang ada di antara data. Nah, pendekatan induktif cocok untuk memahami fenomena yang belum dipelajari sebelumnya atau ketika pengetahuan tentang satu topik itu masih terbatas. Nah, ini menurut Hitam dan kawan-kawan. Nah, sementara itu terkait dengan deduktif, pendekatan deduktif. Nah, pendekatan ini dimulai dengan hipotesis atau teori yang kemudian menguji hipotesis dan teori tersebut dengan data empiris. Nah, dalam pendekatan ini peneliti mulai dengan merumuskan hipotesis atau teori berdasarkan pengetahuan yang ada dan kemudian mencari bukti-bukti empiris yang mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Kemudian pendekatan deduktif cocok untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena dan memperdalam tentang fenomena yang sudah ada, kemudian dipelajari sebelumnya, atau ketika pengetahuan tentang satu topik itu sudah luas. Nah, ini berbeda atau berbeda dengan pendekatan induktif tadi, di mana kalau induktif itu lebih cenderung pada pengetahuan tentang topik yang masih terbatas, sedangkan untuk deduktif itu lebih menekankan pada pengetahuan tentang satu topik yang sudah luas. Nah, Zetam juga mengatakan bahwa kedua pendekatan ini dapat digunakan dalam konstruksi teori dan kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Miner juga. Nah, para peneliti harus memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam praktiknya, pendekatan induktif dan deduktif itu seringkali digunakan secara bersamaan dalam pengembangan teori dengan data empiris yang dikumpulkan secara induktif, kemudian digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara deduktif. Next. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan building teori. Untuk yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Mbak Gia. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan Suwandi atas pemaparannya yang baik tentang tadi assumption of science dan teori building. Selanjutnya penjelasan tentang defining a good or strong theory dan scientific decision making akan dijelaskan oleh rekan saya Azizia Gia. Kepada Mbak Gia dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi dan juga Pak Wandi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang mendefinisikan suatu teori yang baik atau teori yang kuat. Nah, untuk mengevaluasi suatu teori, maka membutuhkan beberapa kriteria untuk memutuskan apakah teori tersebut dikatakan baik atau tidak. Nah, dikatakan baik ketika teori tersebut itu memenuhi persyaratan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, teori ini bisa menjadi kurang begitu baik seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Adapun kriteria, ini terdapat 7 kriteria untuk menilai apakah teori tersebut dianggap baik atau kuat. Yang pertama, teori itu harus berkontribusi pada tujuan sains, di mana teori ini harus membantu suatu pemahaman untuk mengizinkan suatu prediksi dan juga memfasilitasi suatu pengaruh. Nah, sebuah teori yang komprehensif, cakupannya itu tentang fenomena yang dijelaskan dan juga lebih disukai daripada teori yang ruang lingkupnya terbatas. Akan tetapi sebuah teori juga harus menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi. Untuk kriteria yang kedua yaitu harus ada penggambaran yang jelas mengenai teori tersebut, mengenai domain teori tersebut, seperti batasan penerapan yang diberlakukan sehingga teori ini tidak digunakan dalam situasi yang nggak berguna. Adapun kriteria yang ketiga itu harus mengarahkan upaya penelitian pada hal-hal yang dianggap penting. Maksud di sini adalah teori yang baik itu membantu kita untuk memfokuskan upaya penelitian pada suatu variabel yang menonjol dan juga mengidentifikasi hubungan variabel tersebut, di mana intinya ini dari kriteria ketiga ini teori dikatakan baik ketika melindungi sebuah penelitian
dari pemborosan waktu atau lamanya proses penelitian dalam lamanya waktu dalam sebuah proses penelitian. Nah, adapun kriteria yang keempat yaitu teori yang baik menghasilkan semacam nilai tambah bagi penelitian, di mana apabila suatu hipotesis itu berasal dari sebuah teori dan dikonfirmasi oleh sebuah penelitian, maka keseluruhan teori ini bisa digunakan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu penelitian berbasis teori ini dapat menghasilkan tidak hanya beberapa fakta, tetapi juga penjelasan dan juga prediksi yang kuat di seluruh kajian teori. Adapun kriteria yang kelima, teori ini harus mudah diuji, di mana harus jelas apa yang harus dilakukan untuk mengkonfirmasi atau mendiskonfirmasi. Idealnya, para ilmuwan atau para ahli teori ini akan mengidentifikasi suatu variabel terkait dengan teori dalam istilah operasional. Adapun kriteria yang keenam, teori yang baik itu tidak hanya dikonfirmasi oleh sumber asal dari penelitiannya, akan tetapi secara konsisten itu mereka dianggap logis di dalam suatu teori itu sendiri dengan memberikan fakta-fakta yang lain yang diketahui, dan juga dalam kasus teori ini suatu teori itu kan kompleks. Nah, sangat mungkin untuk mengembangkan sebuah proposisi yang memprediksi hasil yang bertentangan secara diametral pada situasi yang sama. Nah, sangat mungkin terdapat materi yang sama dari arah yang berbeda dan menggunakan konsep atau asumsi yang berbeda. Oleh karena itu ini menjadi dan dapat mengungkap sebuah konsep atau asumsi yang berbeda dan mengungkap ketidakkonsistenan, dan ketika ketidakkonsistenan itu ada, maka harus disingkirkan gitu. Ya, kriteria yang ketujuh yaitu teori yang baik adalah teori yang pernyataannya paling sederhana. Ketika fenomena tertentu dapat dijelaskan dengan beberapa variabel, maka teori tersebut lebih disukai daripada teori yang mencapai tingkat penjelasan yang sama dengan serangkaian variabel dan hubungan yang jauh lebih kompleks. Karena ilmu pengetahuan itu tidak ilmu pengetahuan itu tidak menghargai kompleksitas itu sendiri, akan tetapi sebuah teori itu lebih disukai dengan penjelasan yang lebih sederhana. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa poin yang dirangkum dalam suatu pedoman untuk menulis teori yang baik tentang model teoritis dan juga analisis konseptual. Yang pertama itu, teori yang bagus itu atau teori yang baik itu menawarkan sesuatu atau memberikan wawasan yang baru. Adapun yang kedua, teori itu harus menarik. Yang ketiga, teori yang baik itu terfokus dan juga komprehensif. Yang keempat, teori yang baik didasarkan pada sebuah literatur yang relevan, tetapi menawarkan lebih dari sekedar tinjauan atau integritas literatur inti. Poin yang kelima, teori yang baik itu menyajikan konstruksi yang jelas dan menawarkan penjelasan yang jelas, menyeluruh, dan juga memahami bagaimana konstruksi dalam model agar dihubungkan. Yang keenam, teori yang baik itu dapat diuji. Yang ketujuh itu teori yang baik memiliki implikasi yang praktis. Yang kedelapan adalah teori yang baik itu ditulis dengan sebaik mungkin. Nah, ini adalah kriteria tambahan menurut Klein dan Zedek. Selanjutnya, mengenai tentang implikasi dari teori itu sendiri, implikasi teori yang baik ataupun yang buruk. Nah, yang pertama, teori yang buruk itu yaitu teori yang secara konsisten gagal mencapai kriteria yang diinginkan tadi dan dapat memiliki konsekuensi yang negatif bagi sains atau ilmu pengetahuan untuk jangka waktu yang lama. Mereka akan mengarahkan ke arah yang salah dan juga dapat menghasilkan kebingungan atau akan menimbulkan sebuah konflik yang dapat menghalangi perkembangannya suatu keilmuan.
Nah, dalam perilaku organisasi ini tidak selalu mencapai urgensi dalam menguji teori yang mungkin paling efektif. Adapun implikasi yang kedua, teori ini dapat dikatakan baik karena dapat membantu membuat suatu prediksi dari data yang handal dan hanya tersedia di masa lalu. Selain itu, teori yang baik juga dapat membantu menafsirkan masa sekarang atau masa kini, dengan demikian dapat memahami apa yang sedang terjadi atau fenomena saat ini. Teori yang baik juga memungkinkan untuk membedakan sesuatu atau sinyal yang menandakan perubahan yang signifikan di masa depan atau masa sekarang, yang berarti yang berarti bukan sesuatu yang akan terjadi gitu. Implikasi yang ketiga, pada tingkat abstraksi yang tinggi, tujuan dari sains dan teori itu menemukan suatu kebenaran, di mana proses mencari pengetahuan tentang kebenaran ini didasarkan pada realitas dengan ketidakpastian. Nah, sains ini mencari kebenaran itu dengan tidak dapat diketahui dengan kepastian yang mutlak, hanya kemungkinan atau perkiraannya saja. Nah, pandangan ini dikategorikan sebagai realisme ilmiah atau realisme organisasi. Adapun pengambilan keputusan ilmiah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan ilmiah. Pengambilan keputusan ilmiah itu dicirikan oleh tingkat konservatisme yang tinggi, seperti perhatian dan juga skeptisme, yang merupakan keunggulan dari ilmu pengetahuan. Nah, seorang ilmuwan itu harus tetap netral sampai bukti yang meyakinkan dikumpulkan. Lalu seorang ilmuwan juga harus memiliki objektivitas yang tinggi. Nah, dengan mengakui bahwa pengetahuan yang memadai atau untuk memecahkan suatu masalah atau membuat keputusan masih kurang, sains atau ilmiah ini membuka data di masa lalu untuk penelitian di masa depan. Nah, dari sudut pandang ilmiah ini, kesalahan yang terbesar terjadi ketika data yang tidak memadai atau tidak cukup diinterpretasikan secara berlebihan atau digeneralisasikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Dewi yang akan menyimpulkan semua materi pada malam hari ini. Iya, terima kasih rekan Azizia Gia atas pemaparannya yang baik dan luar biasa. Nah, dari pemaparan ini dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwa jadi fokus di sini kami menjelaskan tentang hakikat dari teori ilmiah, desain riset, dan pengukuran, serta posisi pengetahuan organisasi yang bersifat teoritis. Nah, pada bagian hakikat teori ilmiah tadi dijelaskan apa itu ilmu, peran teori dalam ilmu, kemudian asumsi-asumsi ilmiah, aturan-aturan pertanyaan ilmiah, kemudian ada pembangunan teori, dan bagaimanakah teori yang baik itu. Nah, sejumlah teori perilaku organisasi di sini tampaknya telah memenuhi kriteria yang dinilai baik pada masa kini. Akan tetapi teori-teori itu belum tentu baik atau kuat dalam segala hal yang kemudian dianggap penting. Nah, jadi di sini harus menunjukkan aspek positif tertentu. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kelompok kami tarik. Demikianlah hasil presentasi kami terkait on the nature of theory. Dapat dilihat ini ada referensinya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari kami dalam memaparkan materi ini. Kami sangat terbuka untuk menerima segala masukan dari rekan-rekan sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, masukan, dan saran, silakan disampaikan pada saat pertemuan di kelas nanti. Akhir kata di sini saya tutup dengan quotes dari Socrates, yaitu kenalilah dirimu dan berpikirlah tentang dirimu. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.